Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam perang pimpin aku kepada Bapa yang ku sembah. Mudah dapatnya dengar namaku sesudah malam negeri indah. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami akan membaca dari Renungan Pagi. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami memahaminya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Renungan Pagi Harian, Selasa 20 Agustus 2024, dengan judul Terang untuk Menerangi Bangsa-Bangsa. Ayatnya, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Terdapat dalam Matius 4 ayat 16. Nikodemus yang mengadakan wawancara dengan Yesus pada malam hari mengatakan, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Semua itu benar, sejauh itu berlangsung, tetapi apa kata Yesus? Ia menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Di sini ada seorang manusia yang memegang jabatan yang tinggi. Seorang manusia terpandang sebagai orang yang dididik dengan adat istiadat Yahudi, orang yang pikirannya penuh dengan pengetahuan. Sesungguhnya ia memiliki talenta yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Ia tidak mau pergi kepada Yesus pada siang hari karena hal ini akan membuat dia menjadi pokok pembicaraan. Akan terlampau hina bagi seorang pemimpin bangsa Yahudi untuk mengakui bahwa ia sendiri bersimpati pada orang Nazaret yang dibenci itu. Nikodemus berpikir, "Aku akan memastikan sendiri tugas dan pengakuan guru ini. Apakah ia sesungguhnya adalah terang untuk menerangi bangsa-bangsa lain dan kemuliaan Israel?" Dengan tandas Yesus berkata kepada Nikodemus, "Bukanlah pertentangan yang dapat membantu kasusmu. Bukanlah dalih yang akan menolong kasusmu. Bukanlah dalih yang akan membawa terang kepada jiwa. Engkau harus memiliki satu hati yang baru, atau engkau tidak dapat melihat kerajaan surga. Bukanlah bukti yang lebih besar yang akan membawa kepada kedudukan yang benar, melainkan niat baru, dorongan perbuatan yang baru. Engkau harus dilahirkan kembali." Sebelum perubahan ini terjadi, menjadikan segala perkara baru, maka bukti-bukti paling kuat yang dapat dikemukakan akan tidak berguna. Keperluan itu ada dalam hatimu sendiri. Segala sesuatu harus berubah, atau engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini adalah pernyataan yang sangat merendahkan bagi Nikodemus. Dan dengan perasaan jengkel, ia menerima kata-kata Yesus seraya berkata, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua?" Ia tidak cukup berpikir rohani untuk melihat arti kata-kata Kristus. Tetapi juru selamat tidak menghadapi dalih dengan dalih. Sambil mengangkat tangannya dengan keagungan yang khidmat dan tenang, ia menekankan kebenaran itu dengan kepastian yang lebih besar.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Terdapat dalam Nasihat bagi Pendeta dan Pelayan Injil halaman 359 dan 360. Renungkan lebih dalam, kapan terakhir kali Anda datang kepada Yesus untuk satu hal tetapi menerima sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak terduga? Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pernyataan kasih-Mu sehingga kami boleh dinyatakan sebagai anak-anak Tuhan dalam roh. Tolong kami hari ini Bapa untuk menjadi anak-anak terang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.